Jadi Latifah Ar-Rabbani berarti mirip ya. Itu. Walakin apa ya? Allati hiya al-insanu bil haqiqah, di mana nafs itu adalah kesejatian manusia. Karena itu nanti di Ihya ini ketika Imam Ghazali menyebut qalbun itu maknanya sama ketika ngaji Mizanul Amal, yaitu nafs. Nafs. Cuma makna yang pertama beliau tadi mengutarakan makna yang disampaikan oleh ulama tasawuf. Kalau nafs makna yang kedua itulah ya sama dengan maknanya hati, di mana itulah hakikat dari kemanusiaan seorang manusia. Wahia nafsul insani wa zatuhu, itulah ya sesungguhnya manusia itu, zat manusia itu yaitu sendiri. Kalau ingin tanya zat manusia bukan wajah ini, kalau ingin tanya zat manusia bukan postur tubuh ini, kalau ingin tanya mana ya siapa zat manusia itu, ya nafs itu. Jadi kata Al-Ghazali, hiya al-insanu bil haqiqah, hakikat manusia ya nafs itu, hakikat manusia ya qalbun itu. Wahia nafsul insani, itulah manusia itu sendiri, yaitu disebut manusia yaitu apa? Nafs itu. Wa dzatuhu, zatiyah manusia ya nafs itu. Itu ya. Bukan kalau ditanya siapa Mas Ovi itu, ya nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kenapa? Zatiyah Mas Ovi bukan ini, tetapi jiwanya itu, tetapi hati itu. Karena itu ingatlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'ma likum. Yang dipantau oleh Allah bukan fisikmu, karena sejatimu bukan itu. Kenapa kamu bisa berubah? Wajahmu waktu kecil itu kinyis-kinyis ya, halus lembut itu. Bertambah sekarang usia 25 sudah lagi kinyis-kinyis, maunya kinyis-kinyis, akhirnya beli berbagai macam alat tadi itu ya, dipupokin begitu tuh. Ternyata kan berubah. Kemudian nanti ketika sepuh berubah lagi. Apakah itu yang disebut dengan zatiyah? Sesungguhnya esensi tidak. Bahwa ini bukanlah esensi. Ini saya, ini bukan saya, ini bukan ini gitu. Ini hanya kendaraan dari sosok manusia zatiyah yang bernama Muhammad Khalisan. Jadi bukan ini, tapi nafsul insan wa zatuhu. Jadi diri manusia itu sendiri, zat manusia itu sendiri ada nafsuhu wa qalbuhu wa ruhuhu. Ya, yaitu nafas atau qalbun. Berarti tidak kelihatan, tapi bisa diketahui. Walakinnaha tusafu bi awsafin, tapi dia itu jiwa itu tusafu bisa disifati dengan beberapa sifat. Zatiyahnya kan tidak bisa diindra. Berarti saya tidak bisa mengindra Mas Ovi, Mas Soleh, Mas Sigit atau panjenengan semuanya. Ya, tidak bisa mengindra zatiyahnya. Karena dia sifatnya metafisik gitu. Tetapi meskipun demikian, tusafu bi awsafin, bisa disifati dengan berbagai macam sifat mukhtalifatin bihasabi ikhtilafi ahwaliha, sesuai dengan beragamnya tingkah laku atau kondisi jiwa itu sendiri. Artinya zatiyah tadi itu bisa dideskripsikan, bisa disifati sesuai dengan keadaan yang ada padanya. Kondisi dari satu kondisi yang ada pada jiwa itu bisa dilihat gejalanya, sifat karakteristiknya bisa dilihat. Ya. Faida sakanat, ya. Jika keadaan jiwa itu tenang, ya. Ketika keadaan jiwa itu tenang, hati itu tenang, ya, tahtal amri, di bawah perintah Allah.
Wazayalaha al-ittirabu, dan jauh dari kegoncangan, kegusaran, kebingungan, keraguan, kerancuan, kekacauan dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang mirip maknanya. Ya, jauh dari itu ketika diperintah oleh Allah. Jauh dari kegelisahan ketika diperintah oleh Allah. Jauh dari keraguan dan kebimbangan ketika diperintah oleh Allah. Bisa babi mu'aridatus syahwati, di mana tidak adanya kegoncangan, munculnya ketenangan dan jauh dari kegoncangan itu diakibatkan atau disebabkan oleh mu'aridatus syahwati, karena dia menentang kemauan syahwat. Sumiyat an-nafs al-mutmainnah, itulah yang disebut dengan nafsu mutmainnah, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai nafs yang mutmainnah, irji'i, kembalilah kepadaku, kata Allah, ya, ila rabbiki, kembalilah engkau, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, meridai, mardiyatan, diridai. Jadi ketika nafas itu tingkah lakunya, kondisinya tenang, ketika ihwalnya itu tenang dalam menghadapi perintah Tuhannya, hayya 'alas shalah, ayo sholat, dia menghadapi itu tenang, wazaya, jauh dari kegoncangan, jauh dari kebingungan, jauh dari keraguan, jauh dari kekacauan, kebimbangan, kemudian kegelisahan dan sebagainya, itu ketika diperintah oleh Tuhannya. Nah, maka munculnya ketenangan dan jauh dari keguncangan tadi itu sebenarnya sesuatu yang tidak otomatis, tetapi itu sebagai efek ketika jiwa itu menentang syahwatnya. Ketika jiwa itu mampu mengalahkan, menundukkan kemauan-kemauan dari syahwat atau hasratnya. Karena itu kita misalnya ketika dipanggil oleh Allah, suruh beresin dulu syahwatnya. Misalkan syahwat mangan dhisik, biar jiwamu tenang. Begitu. Kenapa? Karena jiwa itu mengalami ketidaktenangan, mengalami kegelisahan, mengalami insecure, kalau anak muda sekarang mengalami hal-hal yang penyakit jiwa yang umumnya sekarang itu. Karena jiwanya itu tidak mampu menundukkan syahwatnya. Karena jiwanya itu tidak mampu mengendalikan hasratnya, tidak mampu mendidik syahwatnya. Ketika Tuhan mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, syahwat kepada lawan jenis, anak muda laki-laki memandang anak mudi perempuan, wanita itu penuh dengan syahwat, tidak bisa dididik, dibiarkan saja. Lambat laun ittirab, akan muncul kegoncangan.